channel. I am Nurisa Faida. I want to tell you about verbals. Apa sih itu verbals? Kalau mau tahu, ikutin terus ya. Verbals. A verbal is a verb that is being used as another part of speech rather than a verb. Verbal adalah kata kerja yang digunakan sebagai bagian dari ucapan daripada kata kerja. Examples: the crying baby kept everyone awake. Itu untuk participle. She enjoys reading novels. Itu untuk gerund. I want to learn Japanese. Itu untuk infinitive. Nah, yang pertama, aku akan jelasin ke kalian tentang participle. Participle merupakan kata kerja yang bentuknya berupa verb ing atau verb 3 yang dapat digunakan dalam menyusun bentuk tenses maupun digantikan sebagai kata sifat. Participle terbagi menjadi dua, yaitu active participle dan passive atau past participle. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang active participle. Active participle adalah kata kerja dalam bentuk verb ing yang artinya menunjukkan pada aktivitas yang bersifat aktif. Dalam penggunaannya, kata kerja ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, yaitu sebagai adjective. Yang kedua, untuk membentuk continuous tense. Yang ketiga, sebagai penyerta kata kerja tertentu. Yang keempat, sebagai pengganti atau pemendekan anak kalimat yang diawali dengan kata sambung when atau while. Yang terakhir, yaitu sebagai pengganti kata sambung after. Yang pertama, yaitu sebagai adjective. Rumusnya apa sih? Rumusnya kita memakai verb ing plus noun dan noun plus to be plus verb ing. The crying woman left the movie theater. The frustrated child ran away from home. Nah, kenapa ada tanda panah di situ? Karena crying itu menjelaskan woman dan frustrated itu menjelaskan child. Crying woman, perempuan menangis. Frustrated child, anak kecil yang frustasi. Yang kedua, untuk membentuk continuous tense. Contohnya, I am studying mathematics now. He has been teaching in the school since she graduated. My sister is teaching Zumba now. Untuk huruf yang aku tandain merah, itu continuous tense-nya ya teman-teman. Jadi, am studying. Am itu sebagai to be, studying sebagai verb ing. Has been teaching dan is teaching itu present continuous tense. Nah, mereka bisa menjadi active participle karena mereka membentuk continuous tense. Yang ketiga, setelah kata kerja tertentu, rumusnya apa sih? Yaitu ada subject plus verb of perception plus object plus verb ing. Teman-teman tahu nggak apa itu verb of perception? Verb of perception adalah kata kerja tertentu. Apa aja sih? Yaitu ada see, live, keep, watch, observe, notice, smell, feel, catch, hear, and find. Nah, contohnya yaitu ada I hear somebody singing a new song. Atau my son smells something burning. Nah, I hear termasuk kata kerja tertentu ya teman-teman. Yang keempat, yaitu sebagai pengganti atau pemendekan anak kalimat yang diawali dengan kata sambung when atau while. Contohnya, when he was sleeping, he called you. While I was swimming, I drank a lot of water. Nah, untuk huruf yang aku tandain merah, itu sebagai active participle. When he was sleeping, karena dia didahului atau diawali dengan kata sambung when dan while I was swimming. Nah, part terakhir dari active participle yaitu sebagai pengganti kata sambung after. Contohnya, after he had eaten dinner, he watched TV. Menjadi having eaten dinner, he watched TV. Jadi, afternya itu hilang ya teman-teman. After he had eaten menjadi having eaten. Contoh yang kedua, after they had arrived at the hotel, they took rest. Menjadi having arrived at the hotel, they took a rest. Apa sih bedanya active participle dan passive participle? Nah, untuk active participle itu diakhiri dengan ing dan passive participle itu diakhiri dengan ed. Contohnya,
She gave a shocking announcement. Shocking itu sebagai aktif participle karena dia diakhiri dengan ing. The shocked employees couldn't say a word. Shocked, dia sebagai passive participle karena diakhiri dengan ed. Contoh yang lainnya yaitu ada it was a very tiring journey. The tired travelers immediately went to bed. Tiring sebagai active participle, tired sebagai passive participle. Next, kita akan bahas tentang verbal dari gerunds. Apa sih gerunds itu? A gerund is a verbal that acts as a noun, always ends in ing. Nah, di video sebelumnya aku udah jelasin tentang participle di poin yang aktif participle. Aktif participle juga diakhiri dengan ing, tetapi kalau gerund itu selalu a noun, acts a noun. Nah, untuk gerund sendiri, dia bisa menjadi berbagai macam ya teman-teman, yaitu as the subject of a verb, as the object of a verb, as the object of a preposition, after a possessive or the possessive form of nouns, after certain verbs, special combination, formed by adding not before it. Yang pertama, aku akan jelasin tentang as the subject of a verb. Ketika gerund digunakan sebagai subjek dari sebuah kata kerja, maka gerund berada di awal kalimat. Contohnya, reading romantic novel is my favorite pastime. Smoking is hazardous to health. Climbing mountains can be dangerous if we are not careful. A baby's crying woke me up last. Walking from here to the local supermarket takes only 5 minutes. Nah, huruf yang aku kasih tanda merah, kenapa dia bisa menjadi gerund? Karena dia sebagai subjek dari sebuah kata kerja dan berakhir ing. Oke, selanjutnya kita akan bahas sebagai the object of verb. Ketika gerund digunakan sebagai objek dari kata kerja, maka gerund tersebut terletak setelah kata kerja. Contohnya, she tried to avoid getting involved in their quarrels. He enjoys acting. Mary disliked listening to pop music. They hate eating fatty foods. We all enjoy reading a good book. Nah, huruf yang aku kasih tanda merah itu, dia sebagai objek karena dia terletak setelah kata kerja. Getting terletak setelah avoid. Acting terletak setelah enjoys. Listening setelahnya dislike. Eating setelah hate. Reading setelah enjoy. Jadi objeknya yaitu getting, acting, listening, eating, reading. Kata kerjanya yaitu avoid, enjoys, dislike, hate, enjoy. Nah, yang ketiga, as the object of a preposition. Gerund juga bisa digunakan sebagai objek dari preposisi. Dalam hal ini, gerund diletakkan setelah preposisi. Contohnya, my brother is thinking of changing his job. She is fed up with teaching English. I look forward to seeing you in the summer. I was interested in painting. He persists in carrying out the plan. Changing, dia terletak setelah of. Of itu termasuk preposition. Teaching terletak setelah with. Saying terletak setelah to. Painting terletak setelah in dan carrying terletak setelah in. Jadi mereka terletak setelah preposition, itu termasuk gerund as the object of preposition. Next, untuk mempersingkat waktu, kita langsung memasuki verbals dari infinitives. An infinitive is a verbal that appears with the word to and acts as a noun, adjective, adverb. Infinitif adalah verbal berbentuk kata kerja dasar yang umumnya ditambah to di depannya. Misalnya, to eat, to say, to run, to work, to study. Nah, infinitif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu to infinitive dan bare infinitive. Nah, to infinitive sendiri dia bisa menjadi berbagai macam ya teman-teman, yaitu a subject, after adjective, after certain verb,
after causative get, after to and enough, for purpose, after be, it is time or place or reason, plus to infinitive, dan after linking verb. Yang pertama yaitu ada infinitive as a subject. To learn English is important. Artinya, belajar bahasa Inggris itu penting. Nah, to learn English, dia berperan sebagai subjek dalam kalimat. Dia sebagai infinitive karena to learn, dia diawali dengan to dan dia sebagai subjek. Contoh yang kedua yaitu infinitive after adjective. She is happy to help you. Artinya, dia senang untuk membantu kamu. Nah, to help datang setelah adjektif happy. To help itu termasuk infinitif karena dia diawali dengan to dan dia setelah adjektif, yaitu adjektifnya happy. She is happy to help you, yang mana infinitifnya yaitu to help karena dia setelah happy adjektif. Next yaitu infinitive for purpose, yaitu untuk tujuan. He studies hard to pass the exam. Ya, artinya dia belajar keras untuk lulus ujian. To pass menjelaskan tujuan dari tindakan studies. Yang keempat ada infinitive after certain verbs. Contoh verbnya yaitu ada want, decide, agree, plan, hope, and etc. I decide to join the club. Yang artinya saya memutuskan untuk bergabung dengan klub. To join mengikuti verb decide. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung memasuki bare infinitive. Bare infinitive dibagi menjadi 4, yaitu after modals, can, may, must, after let, help, and make, after causative yaitu have, dan after verbs of perception. Yang pertama yaitu after modals, can, may, must, will, should, dan lain sebagainya. Bare infinitive digunakan setelah modal verbs. Contohnya, she can sing very well. You must finish your homework. We may leave early. Kata kerja setelah modal can, must, might, dan lain-lain langsung berbentuk dasar tanpa to. She can sing very well. She can termasuk modals, sing yaitu kata kerja, to-nya hilang. Jadi she can sing very well. Bukan she can to sing very well. Itu salah ya teman-teman. Yang kedua yaitu ada after let, help, dan make. Bare infinitive biasanya mengikuti let, help, dan make. Contohnya, let me go. She made him cry. I'll help you to carry the bag. Untuk help bisa juga pakai to, help you to carry. Tapi bare infinitive tetap benar, bare infinitive itu tidak memakai to. Nah, kalau teman-teman masih bingung tentang gerund, infinitive, dan participle, bisa dilihat di sini. Kalau gerund itu verb plus ing, contohnya swimming, reading, cooking. Kalau infinitive itu to plus verb dasar, contohnya to swim, to read, to cook. Gerund lebih cenderung merujuk ke aktivitas secara umum tanpa pengalaman yang nyata. Kalau infinitif lebih sering digunakan untuk tujuan atau niat di masa depan.